Halo, perkenalkan nama saya Krisna Bernadette Siahaan, NIM 19040016043 dari kelas A2, Fakultas Kehutanan Universitas Munawarman. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan papan plastik atau WPC. Silahkan disimak teman-teman. Nah, sebelum masuk pada proses pembuatan papan plastik, perlu kita ketahui pengertian dari papan plastik. Papan plastik adalah suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan, kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Setelah mengetahui pengertian dari papan plastik, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan papan plastik, yaitu persiapan bahan baku, pengeringan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, pengujian, sifat fisika dan sifat mekanika. Proses pembuatan papan plastik yang pertama, persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan ada 3. Yang pertama itu ada plastik. Plastik kita peroleh dari bekas-bekas plastik dengan memotong sesuai ukuran tertentu dan menyatukannya menjadi satu. Kedua ada sekam padi, hasil dari proses panen padi dan mengambil serbuk daripada padi. Yang ketiga ada serbuk kayu. Ini serbuk kayu dihasilkan dari proses penggergajian. Yang kedua, pencampuran dan pencetakan bahan baku. Ketiga bahan baku tadi dicampur dan dimasukkan dalam tempat pencetakan. Ketiga, pengempaan panas. Setelah kita mencampur dan mencetak bahan baku, kita melakukan pengempaan agar bahan baku jadi menyatu. 4. Papan WPC. Papan WPC ini hasil dari pengempaan. 5. Pengkondisian. Setelah papan plastik jadi, kemudian papan plastik diletakkan di suatu tempat, lalu ditekan atau dipres agar papan plastik lurus dengan mendiamkan beberapa waktu. Keenam, pemotongan atau pembuatan contoh sampel. Setelah papan sudah dingin, potong beberapa potongan kecil untuk mengambil beberapa sampel. Yang ketujuh, pengujian kerapatan dan kadar air. Dalam pengujian ini, kita menggunakan oven dengan menaruh beberapa sampel atau meletakkan sampel di dalam oven dengan suhu tertentu dalam waktu beberapa menit. Jangan membiarkan sampel di dalam oven terlalu lama karena bisa mengakibatkan sampel gosong atau meleleh. Kedelapan, pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal. Di sini, kita kembali merendam sampel dalam beberapa menit, kemudian mengangkat dan menimbang sampel dan menghitung kadar penyerapannya. Kesembilan, pengujian keteguhan lentur dan keteguhan papan. Pada pengujian keteguhan lentur, kita mengukur lebar dan tebal papan dengan memberikan beban. Pembebanan dilakukan sampai batas elastis. Sedangkan keteguhan patah, kita melanjutkan pengujian dari uji keteguhan elastisitas. Nah, yang terakhir, pengujian keteguhan internal. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kepadatan pada papan dengan memotong papan dengan ukuran tertentu dan merekatkan pada 2 balok dan membiarkannya mengering. Kemudian
papan ditarik lurus sampai diketahui nilai dari beban pengujian. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.